Setelah diperiksa berbulan-bulan, Kejaksaan Negeri Payakumbuh akhirnya menahan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Bakhrizal ditahan setelah kejaksaan mempunyai bukti kuat tentang keterlibatannya dalam kasus pengadaan alat pelindung diri untuk pencegahan penyebaran COVID-19 tahun 2020 yang menimbulkan kerugian negara mencapai 195 juta rupiah. Bakhrizal ditetapkan kejaksaan sebagai tersangka pada November tahun lalu. Namun penetapan saat itu tak diikuti dengan proses penahanan. Bakhrizal baru ditahan setelah jaksa mempunyai bukti kuat tentang keterlibatannya. Dalam pemeriksaan secara maraton, Bakhrizal menegaskan jika perbuatannya itu diketahui oleh Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi. Setelah berjualan tuak selama bertahun-tahun, keberadaan 5 warung-warung tuak yang berada di kawasan Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi dibongkar paksa tim gabungan. Pembongkaran dilakukan pemerintah Kota Bukit Tinggi karena penyewa dinilai melanggar aturan. Pemilik warung menyayangkan pembongkaran paksa itu karena menurutnya pembongkaran terkesan tebang pilih, yang ditertibkan hanya warung tuak, sedangkan warung lainnya dibiarkan. Pemilik mengaku nekat menjual tuak di daerah itu karena mereka meneruskan usaha yang telah dirintis orang tua mereka sejak beberapa tahun lalu. Tak hanya itu, mereka telah berulang kali mencoba berjualan selain tuak di lokasi tersebut, namun tak pernah berhasil, karena tempat mereka menjual tuak merupakan gang buntu yang di ujungnya terdapat WC umum. Nggak ada nasi nih, kalau coba nggak ada nasi, namanya kok jalan buntu belakang, nggak laku. Memang kalau coba dikatakan nggak ada nasi, tanya Deri. Tidak ada perlawanan dari pemilik warung selama penertiban dilakukan. Aksi pembongkaran menjadi tontonan bagi pengunjung Pasar Bawah Bukit Tinggi. Polisi, petugas pemadam kebakaran dan relawan bahu-membahu mengevakuasi seorang ibu hamil di daerah Rimbo Talu pada Senin malam. Puskesmas Talu yang merawat kehamilannya merujuk ibu muda ini ke RSUD Pasaman Barat di daerah Simpang 4 yang berjarak sekitar 40 km untuk penanganan lebih lanjut. Namun perjalanan menuju rumah sakit tidaklah mudah. Ambulans yang membawa ibu muda ini dihadang 2 titik longsor yang tak bisa dilewati mobil, yakni di Rimbo Talu dan Rimbo Kejahatan. Menghadapi hadangan itu, warga tak kehabisan akal. Sang ibu muda ini dipindahkan ke kereta dorong atau digotong bersama-sama melewati tumpukan material longsor. Setelah itu, sang ibu hamil naik ke mobil ambulans lain yang telah menunggunya. Usai gempa magnitudo 6,1 yang melanda daerah itu pada akhir Februari lalu, bukit yang berada di sepanjang Jalan Raya Simpang 4 menuju Talu kerap longsor dan menutup jalan. Akibatnya daerah Talu menjadi terisolir karena jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya yang menghubungkan Talu dengan daerah lainnya di Pasaman Barat. Jelang Ramadan dan Idul Fitri, warga Sumatera Barat tak perlu resah akan kekurangan beras. Pasalnya, Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumatera Barat memastikan persediaan beras jelang Ramadan, bahkan hingga 3 bulan ke depan dalam keadaan aman. 7.000 ton beras Bulog saat ini tersimpan rapi di gudang-gudang milik Bulog yang tersebar di beberapa daerah di Sumatera Barat. Hasil pantauan Bulog, harga beras saat ini relatif stabil, seperti beras jenis medium yang dijual Rp8.300 per kilogram, sedangkan beras jenis premium dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram. Harga tersebut dianggap masih stabil dan tidak terjadi kenaikan, sedangkan permintaan juga masih normal. Biasanya, mendekati bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok seperti beras sering terjadi lonjakan. Untuk mengatasinya, Bulog saat ini tengah melakukan pengawasan harga kebutuhan di pasar-pasar di Sumatera Barat. Jika terjadi gejolak atau kenaikan harga, Bulog langsung melakukan operasi pasar sehingga harga kebutuhan pokok tetap bisa dikendalikan.